dari Saudara Umar Jundi. Beliau bertanya, Ustaz, saya mau tanya terkait pengalihan isu, apakah kasus tersebut termasuk ke dalam propaganda? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kasusnya orang tua kita menyuruh kita untuk fokus belajar ilmu agama di pesantren tanpa memedulikan ataupun tanpa fokus juga kepada pembelajaran sains, yang dimana korelasinya tentu penting juga bagi agama kita. Gitu. Nah itu bagaimana kira-kira menanggapi hal tersebut, Ustaz? Mungkin satu-satu dulu, Ustaz, ya. Kita bisa respon atau nanti beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, siap. Saya coba jawab pertanyaan dari Mas Jundi ya, Umar Jundi ya. Soal pengalihan isu di saat ada kasus besar di negeri ini, saya kira memang pengalihan isu itu bagian dari agenda setting. Kemarin sudah coba dipaparkan dalam materi jurnalisme, bagaimana media-media atau para jurnalis memiliki agenda setting. Dia yang bisa menentukan mana isu mana yang bisa dikonsumsi publik dan mana yang tidak perlu dikonsumsi oleh publik. Jadi dengan seleksi itu terjadilah pengalihan isu. Jadi dengan seleksi isu terjadilah pengalihan isu. Misalnya dalam kasus saat ini terjadi sidang Sambo gitu ya, sidang Sambo. Kemudian misalnya jurnalisnya menganggap bahwa sidang Sambo ini penting, maka sidang Sambo terus disorot. Sementara kejadian-kejadian lain seperti gempa di Cianjur tidak mendapat sorotan yang cukup. Atau sebaliknya, misalnya gempa Cianjur disorot dengan sedemikian luas, padahal sebenarnya sedang ada kasus korupsi di negeri ini. Nah, permasalahannya adalah hari ini tidak semua isu mampu ditutupi oleh media. Jadi kalau ada pengalihan isu sebenarnya kita masih bisa tetap melacaknya dan mencarinya kok di sumber-sumber alternatif. Cuman memang media kan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, jangkauannya sangat luas gitu. Sehingga ketika diberitakan oleh media dampaknya sangat besar. Begitu juga ketika tidak diberitakan oleh media, maka masyarakat banyak yang tidak tahu. Nah, itulah aja perbedaannya. Tetapi kalau isunya masih tetap bisa kita lacak, masih bisa kita cari di sumber-sumber yang alternatif. Demikian soal pengalihan isu. Jadi itu bagian dari agenda setting di media, bukan dalam bagian dari propaganda media. Kemudian bagaimana kita lakukan saat orang tua menyuruh kita masuk pesantren dan belajar ilmu agama saja meninggalkan ilmu dunia, padahal belajar sains juga penting untuk kepentingan agama. Betul, belajar sains juga penting untuk kepentingan agama. Tapi kalau dalam konteks disuruh oleh orang tua, saya rasa konteks yang tepat di sini adalah konteks berbakti kepada orang tua. Barangkali dengan berbakti kepada orang tua untuk mengikuti perintahnya untuk fokus belajar ilmu agama, itu menjadi barokah. Nah, persoalannya adalah minat. Apakah Mas Umar Jundi ini mau minat di bidang ilmu agama atau hanya belajar sains saja? Dan saya kira ketika orang tua menyuruh belajar masuk pesantren bukan berarti Mas Umar tidak atau dilarang untuk belajar sains, kan tidak. Dan hari ini banyak pesantren-pesantren yang juga mendorong untuk ada kurikulum di bidang sains, matematika, dan lain sebagainya. Di pesantren-pesantren daerah, teman-teman harus tahu bahwa banyak pesantren-pesantren daerah yang punya teleskop bintang gitu untuk mengamati penentuan hilal dan sebagainya. Di beberapa pesantren tradisional juga ada yang mengajari ilmu falak dengan hitungan yang sangat rumit. Gitu. Kalau teman-teman mau mencoba, silahkan masuk ke beberapa pesantren-pesantren tradisional di Jawa Timur yang memang mengajarkan ilmu perbintangan yang sangat rumit dengan tabel-tabel perbintangan yang cukup menarik, tabel-tabel astronomi yang cukup menarik. Nah, saya kira gitu. Jadi di situ ada tuntutan untuk berbakti pada orang tua, dan teman-teman juga jangan lupakan bahwa belajar di pesantren juga tidak mesti akhirnya kita tidak belajar sains gitu. Tetap penting dan kita masih bisa mencari dari sumber-sumber lain. Misalnya pesantrennya sama sekali tidak mengajarkan pelajaran sains. Jangan lupa juga hari ini belakangan bahkan banyak jalur masuk kedokteran itu via jalur tahfidz dan via pesantren. Itu sudah mulai banyak beberapa kampus yang membuka alternatif semacam itu. Artinya itu mendorong bagaimana lulusan pesantren juga bisa bekerja di bidang sains, bahkan di bidang medis. Demikian Mas Umar Jundi, wallahu alam bisawab, mudah-mudahan terjawab. Baik, syukran jazakallahu khair Ustaz Fajar atas jawabannya. Mudah-mudahan jelas ya Mas Umar. Ini sudah ada yang raise hand itu dari Umu Siti Linda binti Sunarno. Mungkin bisa langsung Ibu. Oke, siap. Silakan langsung aja dibuka voice-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah.
Amin. Semoga Pak Ustadz Salam. selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Azza Amin. wa Jalla. Amin. Pak Ustadz mau tanya Afwan, ada beberapa ya pertanyaan kalau boleh. Yang pertama itu banyak sekali di grup-grup WhatsApp itu kebetulan Afwan anak punya banyak sekali grup WhatsApp. Itu kebanyakan sih anak-anak ya Pak Ustadz yang selalu posting mengenai hadiah misalnya dari Kemenak, hadiah 50.000 atau dapat pulsa 50.000 gitu misalnya, atau dari misalnya McDonald hadiah gitu. Itu terus disertakan linknya. Itu sebetulnya gimana sih Pak Ustadz? Itu apakah itu hoax atau bukan? Lalu bagaimana dengan permintaan donasi? Misalnya untuk anak yatim piatu, untuk gempa bumi Cianjur, untuk itu banyak sekali permintaan donasi. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah itu juga hoax atau karena kita tidak bisa percaya dengan sumbernya, itu bagaimana? Afwan, saya tinggalnya di Amerika jadi jauh sekali. Sedangkan permintaan donasi itu dari Indonesia gitu Pak Ustadz. Demikian, jazakallah khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak. Masya Allah dari Amerika bergabung dengan kita di sini. 2 pertanyaan sebenarnya, tidak banyak nih. Saya kira banyak 7 pertanyaan gitu, Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Yang pertama soal hadiah yang disertakan dari link-linknya itu. Saya kira kalau ada iming-iming memberikan hadiah dengan menyertakan link, harus diwaspadai Ibu. Jadi jangan mudah tergoda gitu ya. Dengan teknik-teknik semacam itu, kemudian akhirnya kita untuk didorong untuk ngeklik link. Ya, tadi saya sudah sebutkan contohnya, kita tidak usah nyebutkan, tidak usah ngeklik link. Bahkan hari ini kita hanya cukup melakukan percakapan saja, itu datanya bisa diambil, direcord, dan kemudian kita disodorkan iklan-iklan tertentu oleh platform media sosial, baik WhatsApp, Facebook, maupun Instagram. Apalagi kita misalnya ngechat kata kunci, misalnya seperti saya lagi mau cari motor, misalnya motor tertentu gitu ya, kemudian nggak lama nampang iklannya di Instagram, loh padahal saya tidak minta ini, tapi kok ternyata bisa muncul. Nah, itu adalah bentuk dari collecting data yang dilakukan oleh platform media sosial di media sosial hari ini. Jadi kalau ada WhatsApp atau pemberitahuan yang menyertakan link, jika itu berasal dari sumber yang tidak kita ketahui, tidak bisa kita konfirmasi, bisa dipastikan 95% itu adalah penipuan atau paling tidak itu melakukan ya malware, atau kalau dalam istilah cyber itu namanya phishing ya, phishing. Jadi kita dianjurkan untuk mengklik, dan setelah mengklik kemudian ada sistem di bawah layar yang bekerja bisa mengendalikan handphone kita, mencuri data kita, mengaktifkan kamera kita, mengambil dokumentasi kita dan lain sebagainya, bahkan menjalankan aplikasi tertentu gitu, bahkan mendorong supaya kita bayar saldo GoPay atau membayar dari dompet elektronik kita itu bisa. Nah, itu hati-hati sekali dengan link-link yang tidak jelas dan iming-iming sumber hadiah. Demikian Ibu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, permintaan donasi untuk anak yatim piatu itu memang banyak sekali, saya juga sering menerima, dan itu mereka menggunakan aplikasi WhatsApp Blast namanya. Persoalannya apakah itu hoax atau tidak? Ada beberapa sumber yang saya kan sering dapat juga Bu, dapat WhatsApp semacam itu permintaan donasi. Kemudian saya iseng ngecek nama yayasannya. Saya lihat ada nggak yayasan ini kegiatannya di media sosial terbuka atau tidak. Gitu. Jadi saya ngecek, ternyata ada akun Instagramnya, ada akun Facebooknya. Saya lihat akun Facebooknya juga rutin memberikan bantuan. Ini kan mudah dicek Bu. Jadi misalnya ada dari Yayasan Amal Soleh gitu. Kemudian kita pergi ke Facebook kita cross check Yayasan Amal Soleh. Namanya sama nggak sama dengan yayasan yang minta bantuan ke kita. Kemudian kita cek, atau kalau misalnya mau lebih serius kita bisa cek izinnya ke Kemenkumham. Di Kemenkumham itu kan ada surat izin yayasan, namanya AHU. Nah itu kita bisa cek betul nggak yayasan itu ada atau bohong-bohongan. Kalau ada, bergerak sejak apa, kapan, dan di mana. Itu bisa kita lakukan cek. Hari ini kita bisa melakukan cek online tuh mudah sekali Ibu. Kita mau lihat mahasiswa, misalnya Mas Irfan Abdillah. Mas Irfan Abdillah, mohon maaf, sedang kuliah atau sudah lulus? Boleh dijawab Mas Irfan? Mas Irfan sedang kuliah atau sudah lulus nih? Sudah lulus.
Dari kampus mana? Dari UIN Jakarta. Jurusan apa, Mas? Kalau boleh tanya. Siap. Nah, terima kasih Mas Irfan Abdillah. Jadi kalau Mas Irfan Abdillah nih mengaku bahwa dia dari jurusan sastra dan Arab, saya bisa cek di Dikti, betul kan Mas ya? Saya bisa cek, saya bisa melihat di Dikti itu, saya ketik statusnya Dikti, kemudian saya masukkan nama Irfan Abdillah, itu terlihat nanti namanya ada atau tidak. Betul nggak dia jurusan sastra Arab? Kemudian dia sudah lulus atau ternyata misalnya mohon maaf Mas, atau ternyata drop out gitu. Hari ini sangat mudah mengecek jejak latar belakang rekam jejak belakang orang atau yayasan. Begitu juga kemampuan ini digunakan oleh para organisasi atau tempat bekerja. Makanya hati-hati dengan rekam jejak kita karena media sosial kita ini menandakan siapa kita. Dan ini bisa dikupas dari materi yang lain lagi lah, soal bagaimana media sosial, algoritma dan lain sebagainya. Tapi nanti bisa kita panjang lebar di sisi lain. Tapi intinya adalah kita sekarang mudah untuk mengecek latar belakang organisasi, yayasan, nama dan lain sebagainya. Dan ini juga dilakukan oleh lembaga-lembaga profesional untuk mengecek latar belakang kita atau mengecek latar belakang orang melalui media sosial dan data-data yang tersedia di open source atau terbuka di publik. Demikian Ibu Umu Siti Linda binti Sumarno dari Amerika Serikat. Terima kasih sudah menyimak. Jazakallah khairan katsira Pak Ustadz. Baikakum Ibu-ibu, semoga sehat selalu. Salam buat keluarga. Amin. Baik, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan tadi dari Umu Siti. Jazakallah khair Ustaz Fajar atas jawabannya. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya, karena waktu juga. Kita baca dari chat Ustaz, dari Ibu Astrifa Nofri. Oh ya. Beliau minta tanggapan Ustaz terkait klaim dari seorang dekan dari Cambridge University yang bilang bahwa Jesus had a transbody dengan menganalisis sebuah tulisan kuno. Oke. Gimana hal ini bisa mempengaruhi Mas Irfan, nah ini saya terus terang saya udah baca pertanyaannya, saya kurang memahami isunya. Mungkin bisa disuruh Mbak Astrifa untuk buka layar dan berbicara, sharing kepada kita seperti apa isu tersebut dan dari mana sumbernya dan bagaimana dampaknya. Saya sendiri terus terang kurang paham terhadap isu ini dan baru mendapatkan informasinya dari Mbak Astrifa. Monggo Mbak Astrifa kalau barangkali mau menjelaskan. Boleh, silakan Mbak Astrifa atau Ibu Astrifa. Boleh menjelaskan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak? Jelas. Ya, jadi ini juga artikel yang saya baca sih sempat ramai juga di Twitter tentang kayaknya 1 minggu yang lalu atau pokoknya belum lama ini. Jadi di suatu acara di Cambridge University itu dekannya mengeluarkan hasil penelitiannya yang ternyata setelah mereka dan timnya itu menganalisis sebuah lukisan kuno, di lukisan ini tuh kayak ada sayatan di tubuh Yesus ya, dan dianalisis bekas sayatan itu ternyata adalah seperti apa ya, bekas operasi gitu, Jadi mereka mengklaim bahwa Yesus itu punya tubuh trans gitu, jadi pernah melakukan operasi kelamin, dan ini tentu saja menggegerkan kelas itu ya, menggegerkan acara itu karena mayoritas di situ adalah umat Kristiani gitu. Ada pro dan kontra juga mungkin bagi pendukung LGBT yang sudah sangat taklid gitu ya, sudah sangat mendukung LGBT secara buta, mungkin mereka mendukung klaim ini gitu untuk melegalkan atau mendukung propaganda mereka tentang LGBT itu sendiri gitu. Tapi mungkin bagi sebagian orang yang ada di ruangan itu, umat Kristiani yang mungkin masih taat mungkin akan menolak hal itu, dan sampai sekarang juga kayaknya saya nggak tahu sih, belum baca kelanjutannya gimana. Cuma pertanyaan saya itu, dengan adanya hal seperti ini, bagaimana hal ini tuh bisa mempengaruhi isu LGBT yang sekarang itu sedang marak-maraknya, dan ini tentu saja mendukung klaim para penganut LGBT ya gitu. Mereka akan semakin membenarkan transgender itu sendiri gitu. Tetapi di satu sisi juga umat Kristiani nggak mungkin semuanya akan diam saja sih, apalagi Tuhannya yang sudah dihina gitu. Nah itu pertanyaan saya, jadi gimana
isu ini bisa mempengaruhi komunitas LGBT itu sendiri dan kaum Kristiani secara umum. Sementara yang kita tahu ya kayak Jepang gitu, mereka kan sudah menolak LGBT secara resmi gitu. Nah, kalau di dunia global seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Istripa. Kalau saya mengira bahwa begini, isu LGBT itu kan memang ini ada agenda internasional, ada yang menjalankan, termasuk UNICEF dan PBB itu juga mendukung dengan sangat luar biasa. Belum lagi lembaga-lembaga perempuan. Dan pasti mereka akan melakukan segala cara untuk melegitimasi perbuatannya. Di antaranya bahkan dengan dalil-dalil agama. Meskipun kita tahu misalnya agama Katolik itu sangat keras menentang LGBT sejak dari pertama kelahirannya. Nah, kalau sudah masuk ke tadi ini proyeksi saya lah ya dan prediksi saya karena saya juga belum mencerna informasinya seperti apa. Cara-cara semacam ini ya dilakukan oleh para pendukung LGBT untuk melegitimasi perbuatannya, termasuk dengan membuat temuan seolah-olah dari foto gitu ya, dari foto atau dari picture. Nah, menariknya adalah kalau kan tidak ada foto secara langsung, yang ada adalah lukisan, dan lukisan itu kan interpretasi orang. Interpretasi berarti belum tentu sama, karena kalau Mbak Stripa mengetahui dan mendalami tentang foto atau lukisan-lukisan terkait Yesus, itu gambarnya sama banyak sekali. Gambar lukisan Yesus di Afrika dan lukisan Yesus di Eropa itu gambarnya beda. Lukisan Yesus di Afrika itu gambarnya berkulit hitam, sementara di Eropa gambarnya berkulit putih. Jadi biarkanlah ini menjadi perdebatan publik di kalangan mereka sendiri. Dan kalau kaum LGBT mencoba melegitimasi dengan cara semacam ini, saya kira ini cara yang agak licik lah ya, karena ketika berbicara soal kitab suci, maka dia akan kembali kepada kitab atau manuskrip utama, tidak akan bersumber dari sumber sekunder seperti lukisan, karena lukisan itu adalah hasil manifestasi terhadap kitab suci. Jadi kitab suci berbicara misalnya Yesus ini seperti A, B, C, D, E, kemudian dilukis oleh para pelukis gitu, dan ini tentu saja manifestasi dari kitab suci. Sementara ketika berbicara soal dogma atau ajaran, harusnya kembalinya kepada kitab suci. Jadi saya kira isu semacam ini hanya riak-riak sedikit saja yang meskipun tentu akan terus berdatangan untuk melegitimasi kaum LGBT. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih pertanyaannya. Ini isu yang baru, saya juga baru dengar. Mudah-mudahan dapat ini. Mas Irfan, saya kira kalau masih ada yang bertanya dan mengangkat tangan, waktunya masih tersedia, sementara antusiasmenya masih ada, nggak apa-apa, coba dia. Oke, boleh. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas jawabannya dan diskusinya cukup menarik ya tadi ya, terkait tadi pertanyaan Mbak Stripa. Baik, karena Ustadz juga sudah menyanggupi begitu ya, ini sudah dikonfirmasi oleh Ustadz juga, mungkin kita lanjutkan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah berada di kolom chat maupun di raise hand ya. Ini mungkin kita ke raise hand dulu Ustadz, ada Mas Ahmad Zaki ya? Betul, Mas Ahmad Zaki dulu. Boleh, silakan langsung disampaikan, Mas. Bismillah. Dari pembahasan tadi, ada beberapa yang ingin saya tanyakan saat itu, mungkin kurang lebih 2. Tadi kan Ustadz sempat menyebutkan bahwa akses ilmu pengetahuan sulit, dan ilmu pengetahuan mungkin hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki uang gitu, atau pendanaan. Kalau boleh tahu, itu pandangan Ustadz pribadi terhadap kondisi di Indonesia sendiri atau secara umum di global gitu, karena kalau yang saya lihat dari beberapa ilmuwan ataupun saintis yang kemudian memilih untuk bekerja di research team ataupun kampus di luar, ya pengembangannya memang ada, bahkan didukung oleh negara. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan di pembahasan Plain Fox di dalam sub tema propaganda disebutkan beberapa contoh gitu, memang 2-nya diantaranya ialah para politisi gitu. Nah, kalau boleh tahu apakah yang dilakukan oleh mantan gubernur DKI ketika memposting foto dia sedang membaca buku How Democracies Die itu masuk Plain Fox atau bukan gitu. Jadi mungkin minta tanggapannya aja gitu. Demikian Ustaz. Oke, siap. Oke, siap. Saya jawab langsung. Terima kasih Mas Ahmad Zaki Karim. Soal akses pengetahuan mahal itu saya masih sarikan dari buku yang sama,
bukunya Tom Nichols, Materinya Kepakaran. Saya kira Mas Ahmad Zaki Karim harus baca buku ini karena menarik. Di bab ketiga ada judulnya Sebagai Pelanggan Mahasiswa Selalu Benar. Jadi di situ Tom Nichols memotret kondisi pendidikan Amerika sekarang yang sungguh sangat memprihatinkan ya, karena tadi ternyata akses pendidikan dan akses beasiswa itu, akses pendidikan murah itu ada, akses beasiswa itu ada di Amerika, tetapi itu hanya dibatasi kepada hanya sekelompok kalangan elit. Saya kira di sini juga ada dokumenternya di Netflix, cuman saya juga belum nonton, saya lupa judulnya apa. Nanti kita sama-sama cari. Di dokumenter Netflix itu ada dokumenter yang bercerita tentang soal pendidikan atau akses beasiswa di Amerika Serikat itu dibatasi hanya ke akses ke kelompok elit tertentu. Nah, nanti kita sama-sama cari di Netflix, kayaknya ada. Ini lagi menggambarkan kegelisahan masyarakat Amerika di mana pendidikannya semakin hancur karena tadi pendidikan itu cuma diakses orang-orang berduit yang mereka sendiri nggak peduli soal pendidikan sebenarnya. Sementara orang-orang yang benar-benar pintar itu tersisih dan mendapat perhatian yang sangat minim dari pemerintah. Ini dia berbicara soal Amerika Serikat, Mas Zaki Karim. Jadi fenomena ini ditulis oleh Tom Nichols ketika memotret Amerika, dan saya kira di Indonesia gambarannya tidak berbeda jauh. Itu sebagai perbandingan misalnya untuk masuk S2 dan S3 di kota-kota besar di Jakarta itu sangat timpang gitu ya. Misalnya di Jakarta untuk masuk kayak di UI itu ya minimal sekitar 15 juta untuk per semesternya gitu. Sementara di kota-kota kecil kayak Solo itu bisa 5 juta, 8 juta sudah cukup gitu. Nah, ini membuktikan bahwa pendidikan yang advance, yang lebih modern atau lebih komplit sarananya tentu saja juga lebih mahal. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, politisi membaca ketika Anies Baswedan sedang menampilkan membaca buku How Democracy is Failed ya, kalau nggak salah ya, bagaimana kegagalan demokrasi, itu tentu saja itu juga bentuk dari propaganda yang digunakan oleh politisi. Saya kira politisi dari sudut manapun, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, pasti akan menggunakan teknik-teknik propaganda untuk menguatkan pendukungnya, untuk menjatuhkan lawannya, untuk mengirimkan sinyal atau pesan kepada para basis pendukungnya, sehingga semakin menguatkan posisi dia sebagai politisi. Jadi itu salah satu bentuk propaganda juga, Mas Ahmad Zaki Karim. Jadi saya tidak berpihak ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Saya ingin mencoba menggambarkan, dan contoh yang paling mudah kita ambil sebenarnya adalah dari para politisi-politisi yang tentu saja sedang menduduki jabatan, karena mereka yang terus melakukan teknik-teknik semacam itu untuk mendapatkan simpati publik. Demikian Mas Ahmad Zaki Karim, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, jazakallah khair Ustaz Fajar, dan terima kasih Mas Zaki, mudah-mudahan terjawab Ustaz, Mas ya. Baik, kita lanjut Ustaz, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ya. Ini dari Mbak Mawaddah. Oke. Begitu ya. Saya boleh bacakan Ustaz ya? Siap. Ya, jadi yang pertama itu bagaimana cara untuk ngecek barangkali kita kena scam Ustaz. Itu. Yang kedua tentang keviralan nyeleneh di media sosial seperti Kamu Nanya dan lain-lainnya. Itu bagaimana bisa memengaruhi mindset masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana cara memfilter masuknya berita konspirasi, hoax, dan kawan-kawannya. Oke, satu, cara ngecek itu kena scam susah. Agak sulit. Dengan aplikasi-aplikasi biasa nggak ada. Agak sulit. Paling kita hanya bisa mencari indikasinya dari misalnya HP semakin berat, semakin lemot, kemudian HP cepat panas, itu diantara kerja phishing yang berdampak kepada hardware handphone kita atau PC kita. Tapi untuk ngecek kena scam nggak ada yang bisa. Ya diantaranya mungkin antivirus ya, tetapi antivirus juga sering dilolosi. Jadi para pembuat scam ini karena mereka diantaranya adalah dari industri juga ya, industri militer, industri intelijen, sehingga mereka bisa mendesain sebuah program yang tidak terdeteksi. Nah, teman-teman bisa juga nonton film di Netflix judulnya Stuxnet, bagaimana hacker Amerika menghack sistem nuklirnya Iran. Nah, itu menarik sekali untuk mempelajari bagaimana scam dan malware itu terjadi. Coba cari di Netflix dokumenter. Jadi saya sering nonton Netflix, nonton dokumenternya yang keren-keren sih. Stuxnet ya, STUXNET, itu menarik sekali untuk memahami cara kerja scam dan malware. Soal keviralan nyeleneh di media sosial, apakah itu mempengaruhi masyarakat? Saya kira
itu adalah viralitas yang dibuat oleh, ya itu bentuk fenomena media sosial sih, segala sesuatu yang aneh, segala sesuatu yang beda itu sering gampang dicerna publik gitu. Dan saya kira itu terjadi bahkan sebelum di era media sosial sih. Di zaman dulu ketika masih media massa juga hal-hal semacam itu juga terjadi. Misalnya ada zaman dulu ada istilah-istilah baru seperti EGP gitu, emang gue pikirin, dan istilah-istilah lain lah yang lagi ngehits di zamannya, itu pasti akan selalu ada. Namanya aneh, nyeleneh, itu di media gampang sekali dicerna dan didistribusi kepada masyarakat. Apakah itu mempengaruhi mindset masyarakat? Jelas. Itu menunjukkan kualitas masyarakatnya seperti apa. Kalau masih gemar sama hal-hal yang semacam kayak gitu, ya berarti memang kualitas pendidikannya masih agak memprihatinkan. Tapi kalau yang ada di viral itu misalnya prestasi-prestasi, berarti kualitas pendidikan kita sudah meningkat. Yang ketiga, bagaimana cara memfilter masuknya berita konspirasi hoax? Ya tentu saja dengan peningkatan literasi. Di antaranya tadi sebenarnya sudah dijelaskan, nanti bisa dibaca lagi di slide-nya ketika sudah dijelaskan. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz Fajar, dan begitu kira-kira jawabannya ya Bu Mawaddah atau Mbak Mawaddah. Mungkin selanjutnya ada dari raise hand ini Ustaz, dari Mbak atau Mas Kiki nih ya. Silakan. Boleh langsung disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait tentang teori konspirasi dari vaksin. Sebenarnya kan ini sudah lama ya. Cuma ini nggak tahu ya, di sini tuh masih banyak gitu yang percaya tentang teori konspirasi juga ada, dan tentang sains juga ini sangat membingungkan ya bagi saya. Mohon maaf ya sebelumnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu ini, dari vaksin COVID sendiri kan ada yang halal, ada yang belum halal juga, ada yang sudah halal, ada yang belum, seperti itu. Nah itu bagaimana kita menyikapinya itu, bagaimana, apakah kita memang harus vaksin tapi dengan yang halal, atau diperbolehkan juga dengan yang belum halal, terkait distribusi juga, karena yang halal belum terus didistribusikan dengan baik. Kemudian yang kedua tentang vaksin anak, ini kan juga bagian dari program ya sebenarnya, dan ini sudah lama. Ini sikap kita juga bagaimana, ini saya agak membingungkan karena terkait program pencapaian target. Nah ini kan salah satu teori juga ya, saya bingung ini benar atau salah. Kemudian ditinjau juga dari kehalalan, kedaruratan, dan KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi kan itu tidak hanya ringan tapi ada juga yang berat gitu Ustadz. Ini sikap kita ini bagaimana ini? Ya, siap. Ya, terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Bu Kiki yang sudah bertanya. Saya kira bahwa penjelasan soal vaksin ini mudah diakses hari ini, apalagi misalnya soal halal dan haram itu dulu ya. Soal dan hal haram ini udah jelas bahwa tidak boleh berobat dengan yang haram kecuali kondisinya adalah darurat atau terpaksa dan tidak ada pengganti. Nah, itu sudah dijelaskan oleh fatwa MUI, dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa vaksin yang diberikan kepada warga negara, terutama negara muslim, itu adalah vaksin yang halal dan sudah disertifikasi. Artinya dari jaminan kedua belah pihak itu harusnya sudah membuat kita umat Islam ini sudah tidak lagi ragu-ragu gitu, karena yang menjamin dan memastikan sudah ada lembaganya. Adapun kalau mereka bersalah, maka tentu saja sudah bukan tanggung jawab kita lagi gitu ya. Kemudian persoalan bahwa vaksin itu seperti apa, ini juga ada yang nanya di kolom chat. Ini pasti menjadi bahasan yang menarik ya, apalagi buat para ibu-ibu gitu yang sangat concern terhadap kesehatan keluarganya. Saya kira ada buku yang menarik ya, saya lupa judulnya, Imunologi dalam Islam atau apa gitu. Kemarin di-share oleh teman saya soal vaksin, kemudian dijelaskan bagaimana sejarah vaksin itu yang awalnya ditemukan peletak dasar teorinya oleh orang Islam, kemudian dikembangkan, kemudian sampai berlanjut hingga sampai sekarang, dan ditemukan teori-teori yang lebih modern. Tetapi ala kulli hal, bahwa kita harus memahami konsep dasarnya pengobatan dalam Islam itu seperti apa, dan Islam menghadapi wabah itu seperti apa. Apakah ketika ada wabah datang, kemudian dunia Islam itu diam-diam saja, membiarkan tidak berobat, kemudian tidak perlu ada pembatasan, kan tidak. Kalau kita lihat dalam sejarah misalnya Khalifah Umar ketika terjadi wabah di negeri Syam kalau tidak salah waktu itu kemudian
diperintahkan agar terjadi pembatasan. Tidak boleh orang berkumpul di tempat-tempat ramai, di pasar, di tempat di masjid-masjid. Untuk sementara orang-orang disuruh ke gunung gitu ya, untuk mengasingkan diri. Kemudian juga dalam pertemuan selanjutnya, ilmu pengobatan yang ditemukan oleh orang-orang Muslim itu kan dasarnya untuk apa? Untuk hifdzul maslahat, atau di dalam ilmu fikih itu kita tuh agama itu menuntut untuk menjaga lima hal. Ad-daruratil khamsiyah, ada 5 hal yang penting. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama, kemudian menjaga nasab, kemudian menjaga kesehatan atau menjaga jiwa. Nah, berobat itu bagian dari hifdzul, menjaga badan kita, menjaga jiwa kita, supaya kita menghargai bahwa jiwa atau kehidupan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk total menyembah kepada Allah. Dan kita menghargai ketika Allah menciptakan kita ini adalah bentuk yang rasa syukur yang harus kita tunjukkan, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rasa syukur itu diantaranya adalah dengan berobat, menjaga kesehatan kita. Itu adalah bentuk rasa syukur kita. Karena kalau kita hanya kemudian tidak berobat, patah tulang didiemin aja gitu sampai lurus sendiri, atau kita batuk, kita nggak berobat, diem sampai sembuh sendiri, itu bukan hal yang dianjurkan oleh agama. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menegaskan dan mengkonfirmasi melalui nabinya, setiap penyakit itu ada obatnya, dan kita dianjurkan untuk berobat sesuai dengan kemampuan kita. Nah, vaksin adalah salah satu bentuk pengobatan. Adapun kalau di balik berita vaksin itu misalnya ada isu-isu bahwa vaksin ini untuk mengendalikan masyarakat, kemudian yang divaksin itu dipilih, itu bisa kita uji satu persatu saya kira. Misalnya bahwa setelah vaksin kemudian ternyata banyak ada kejadian orang yang tadi mengalami kejadian tertentu. Saya juga ada dulu waktu saya masih kecil itu ada teman sepantaran saya di kampung di Garut sana Jawa Barat, itu dia setelah divaksin oleh ibunya dalam keadaan panas, vaksin polio, kemudian setelah vaksin dia mengalami cacat dan sampai sekarang tidak berbicara seperti orang normal dan mengalami gangguan disabilitas lah, tidak bisa ngomong dan gangguan gerak dan lain sebagainya. Jadi memang betul ada kejadian-kejadian semacam itu, bahwa ada akibat vaksin dilakukan karena tidak melewati prosedur tertentu, akhirnya terjadi kejadian-kejadian semacam itu. Dan di dalam proses vaksin itu tentu saja juga ada orang yang mungkin badannya menolak gitu. Tetapi ini kan jumlahnya ya, kalau dalam penelitian ilmiah itu ada namanya margin error gitu. Jadi ketika misalnya sebuah pengobatan dilakukan, bukan hanya vaksin ya, obat batuk saja itu kan sudah diuji, dan tidak 100% obat itu berhasil mengobati 100% orang semuanya, mungkin 98% atau 97%. Tapi ada orang-orang yang terkena komplikasi akibat obat itu, dia misalnya malah menjadi sakit perut, mual dan lain sebagainya. Karena setiap orang fisika dan kimia badannya itu kan beda-beda. Jadi karena obat itu sudah mengalami tahap ilmiah, artinya kemungkinan salah, kemungkinan errornya tetap ada. Itu diakui sendiri dalam ilmu pengetahuan. Begitu juga vaksin. Tetapi itu tidak menafikan bahwa dengan menggunakan vaksin itu salah, karena semakin banyak atau lebih banyak manusia yang terobati dengan model pengobatan semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira untuk masalah ini harus baca bukunya secara mendalam dan dari berbagai sumber. Kita mari sama-sama belajar dan sama-sama saling memahami. Tetapi jangan sampai karena kita tadi tidak percaya atau mempercayai bahwa vaksin dan pandemi ini adalah konspirasi, akhirnya kita tidak mengajak anak-anak kita berobat ketika sakit, kemudian bahkan menularkan penyakit kepada orang lain. Ini tentu saja melanggar konsep ad-daruratil khamsah tadi, bahwa kita jadi bukannya hifdzuddin atau hifdzun nafas, bukannya menjaga diri, tapi justru malah merusak amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Soal ini mungkin nanti sama-sama kita baca-baca lagi, terutama soal vaksin dan soal imunisasi dan soal pandemi COVID. Dan saya kira MUI dan lembaga-lembaga Islam internasional yang terpercaya juga sudah mengeluarkan banyak fatwa soal ini, dan kita tinggal baca aja. Demikian Mbak. Baik. Siapa tadi, Kiki ya? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ustadz Fajar, dan kepada Ibu Kiki ya sudah bertanya tadi, mudah-mudahan menjawab. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari kolom chat dari Ummu Zunnu. Saya izin bacakan, berita hoax ini ternyata sudah ada sejak zaman Nabi SAW yang dilakukan oleh para musyrikin dan Yahudi untuk menentang kebenaran agama Islam, dan akan selamanya dilakukan oleh musuh-musuh agama Allah yang terutama Yahudi akan membuat makar dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana Islam
mengajarkan kita untuk menghadapi dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam agar terjaga pemikiran dan pemahamannya terhadap agama kita gitu. Kira-kira itu, Ustaz. Oke, baik. Mungkin ini terakhir, Mas, ya, pertanyaannya. Ya. Terima kasih banyak pada Ummu Zunnu yang bertanya soal musuh-musuh agama membuat makar, program-program melemahkan. Dan itu sebenarnya sudah diingatkan oleh Al-Quran dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lan tarda anka al-yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani akan terus melancarkan semua program-program mereka sampai kita ini ikut kepada milah mereka, mengikuti konsep mereka, mengikuti budaya mereka, mengikuti cara hidup mereka. Bahkan dalam hadis dijelaskan, bahkan ketika umat Islam itu dicucuk ke lubang biawak, itu umat Islam itu pasti akan ikut gitu, karena hasil dari perang propaganda dan perang narasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada umat Islam. Jadi Al-Quran sudah mengingatkan itu kepada kita 1400 tahun yang lalu. Bagaimana cara mengatasinya? Tentu yang paling pertama adalah kesadaran, memahami bahwa akan selalu ada perang pemikiran yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Yang kedua tentu saja menguatkan iman kita, dan yang selanjutnya setelah dengan penguatan iman kita menguatkan kemampuan cara berpikir kita, meningkatkan ilmu pengetahuan kita sehingga kita semakin lebih paham, lebih melek dengan cara-cara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap kita, baik dengan cara penjajahan budaya, baik dengan cara gaya hidup, baik dengan cara perang ekonomi, perang kesehatan. Kita tidak memungkiri bahwa mereka melakukan makar-makar yang jahat dan dilakukan secara halus dengan sangat terselubung dengan menggunakan cover-cover atau bungkusan-bungkusan yang kelihatannya indah tetapi sebenarnya di dalamnya menipu. Dan itu sudah diperingatkan dalam Al-Quran, pada kitab suci kita, dan syariat juga sudah banyak mengatur, memberikan aturan-aturan kepada kita yang otomatis ketika kita mengikuti aturan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita dapat terhindar, mengetahui, dan mungkin dengan izin Allah jika kita sudah memiliki kekuatan yang cukup mumpuni, kita akan mampu mengalahkan dan melawan orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang datang, Mas Irfan Abdillah, dan pertanyaan. Mudah-mudahan ini menjadi ya, bagian dari trigger untuk semakin memperdalam pengetahuan kita terhadap banyak hal lah yang sifatnya konspiratif dan lain sebagainya. Ya. Amin. Terima kasih banyak Ustaz Fajar atas jawabannya, dan mudah-mudahan menjawab Ummu Zunnu tadi atas pertanyaan. Baik, mungkin kita akhiri saja karena tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah alhamdulillah dijawab semua oleh Ustaz Fajar dan jadi bahan diskusi buat kita semuanya ke depan. Dan harapannya pertanyaan ataupun diskusi ini tidak berhenti hanya di sini saja ya, rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya. Jadi kita harap berlanjut terus sampai nanti acara ataupun agenda kelas ini berakhir, begitu kira-kira. Baik, mungkin sedikit Ustaz closing statement ya untuk pertemuan ataupun tema kita hari ini kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya, sambil nanti menutup agenda pada siang hari ini. Tafadhol Ustaz. Ya, jazakallah Mas Irfan Abdillah. Barangkali teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, terkait soal isu hoax, kemudian konspirasi dan propaganda, ini adalah bentuk-bentuk teknik-teknik yang dilakukan oleh media untuk tadi mengubah persepsi orang, persepsi masyarakat sesuai dengan target yang diinginkan oleh para pembuatnya. Oleh karena itu, dengan kita mengenal macam-macam hoax, mengenal macam-macam propaganda, mengenal teori konspirasi, maka kita bisa semakin lebih menguatkan dan menguatkan kesadaran kita terutama terkait metode-metode dan taktik-taktik yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Dan saya kira kita tidak berhenti di sini, barangkali masih banyak isu-isu yang belum tuntas dan tidak akan selesai. Dan seperti yang tadi sudah dibahas, bahwa ketika berbicara soal teori konspirasi, ada bukti, tidak ada bukti, atau bukan bukti yang saling kontradiktif, itu malah akan semakin menarik bagi para penggemarnya. Dan tidak akan berhenti selesai, dan konspirasi tidak akan bisa diberantas. Yang ada adalah kita meningkatkan kesadaran ilmu pengetahuan kita, dan sama-sama saling jujur pada diri kita sendiri, bahwa sebenarnya kita ini hanya ingin mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Kalau kita ingin mencari kebenaran, maka kita akan membuka diri dari semua masukan dari seluruh pihak. Kita mau mendengarkan dari pihak yang berseberangan dan pihak yang berlawanan. Tapi kalau kita hanya mencari pembenaran,
maka kita hanya mau memberikan bukti yang mendukung argumentasi kita saja. Kita hanya mau bicara sesuai dengan apa yang memang kita yakini saja, tanpa peduli orang mau setuju atau tidak setuju. Nah, mudah-mudahan ini semua menjadi bahan kesadaran buat saya pribadi juga, buat kita semua teman-teman, sama-sama saling istilahnya muhasabah, introspeksi diri. Kalau dalam teori tadi ada namanya metakognisi, kita mengasah metakognisi kita. Kita menguatkan fungsi muhasabah diri kita sendiri terhadap dalam mendalami sebuah isu atau sebuah masalah. Saya mohon maaf apabila dalam menjawab tadi, dalam berbicara, dalam menyampaikan materi ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar itu datangnya dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sementara kalau ada yang salah itu datangnya murni kesalahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Semoga saya juga diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan bimbingan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.